Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ighatsatul Lahafan menyebutkan bahwa semua alat musik haram mutlak, termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Hajar Al-Haytami juga termasuk yang memutlakkan haram musik mutlak. Jadi kalau ini ngomong kemudian di media sosial, wah pasti diamuk netizen nih. Wah, hidup kok kaku amat, zaman batu, musik nggak boleh dan sebagainya begitu. Tapi faktanya para ulama berbeda-beda pendapat. Saya sudah sampaikan ya. Kata ma'azif itu semua alatul malahi. Nah persoalannya mana yang digolongkan malahi dan mana yang tidak, itu yang diklasifikasi. Malahi itu yang melalaikan. Ketika menafsirkan ayat yang berbunyi surat Luqman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi بغير علم ويتخذها هزوا ومن الناس من يشتري لهو الحديث. Ibnu Mas'ud berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, wallahi yang dimaksud itu adalah musik, nyanyian, musik. Ya, tersumpah. Wa minan nasi, dan sebagian orang, may yashtari lahwal hadis, orang-orang yang membeli ucapan-ucapan sia-sia, itu nyanyian, musik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, sampai bersumpah 3 kali. Kemudian di dalam surah Al-Isra, saya lupa ayatnya, yang kemudian setan itu pokoknya dia menggoda bisautik, dengan suaramu. Di dalam tafsir Jalalain, bisautik ay bil mazamir, dengan seruling. Ini yang kemudian digunakan argumentasi bahwa musik itu haram. Al-Ghazali sekali lagi mengatakan bahwa ya mizmar, tambur, autar itu memang diharamkan sebab nas. Piano nggak ada nasnya. Maka kata beliau, fi ma yabqa 'alal asli ibahah. Yang tersisa selain yang ada nasnya itu hukum asalnya boleh. Pokoknya Ustadz, ini apa tuh namanya? Saya dengar fatwa seorang syekh ya, alim betul orangnya. Jangankan piano, meja kamu gendangin saja haram. Ya Allah, langsung begitu. Ya, anak sekolah nih kan, main meja nih. Gitu kan? Haram. Luar biasa. Ini salah satu guru saya alim. Beliau kalau pas lagi dalil itu, halaman kitabnya itu disebutkan sekalian. Misalnya Sahih Bukhari halaman sekian bab ini, alim betul orangnya. Beliau juga termasuk orang yang sangat ekstrim untuk masalah foto. Foto itu jangankan digambar, pakai angin saja kamu gambar kok jadi haram. Oh, sadis itu. Ya, sadis banget itu. Nah, nonton YouTube haram, nonton TV haram. Tapi memang orangnya alim, soleh lagi. Tapi kalau saya sih berat banget kayak gitu. Ya, nyari pendapat-pendapat yang agak sedikit enteng-entengan. Tapi jangan sampai nabrak syariat. Sesuatu itu kalau tidak ijma keharamannya, masih debatable, itu nggak apa-apa Pak milih. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, saya baca dalam kitab Al-Um, Allah itu hanya akan menyiksa seorang hamba yang melakukan suatu perbuatan haram yang disepakati keharamannya. Kalau debatable, ulama debatable masalah itu apakah haram apa tidak, itu enggak. Dimaaf, apalagi kalau kemudian dia ikut, saya ikut ulama yang bolehin kok. Contohnya apa? Contohnya bekicot, makan bekicot hukumnya apa? Gurih. Makan bekicot hukumnya apa? Ayo menurut antum aja, nggak usah takut-takut salah, juga nggak dosa kok. Makruh apa? Makruh. Ragu-ragu. Hukum kok ragu-ragu. Bekicot itu menurut mazhab Syafi'i haram.
Karena termasuk hasarat. Hasarat itu ya sebangsa serangga lah begitu. Begitu itu haram Syafi'iyah. Dalam majmu' dikatakan haram. Madhab Maliki bekicot itu halal. Halal bekicot itu. Ya. Siapa yang mau coba ikut Maliki? Walaupun halal saya nggak mau, jijik. Apalagi contohnya lagi? Kodok. Swike. Kodok itu menurut Syafi'i haram. 3 mazhab haram. Ya, Malik memperbolehkan asal disembelih. Jadi persoalannya Pak, lehernya kodok di mana, menyembelihnya gimana? Badan semua begitu. Ya. Kita sekarang ini bicara masalah sesuatu hal yang tupai. Kemarin saya jelaskan tupai itu madhab Syafi'i haram, madhab Ahmad halal. Lele, antum yang biasa makan pecel lele itu, yang dia diempani kotoran manusia, taruh di jamban yang gemuk-gemuk begitu, ya, kemudian setelah gemuk antum panen, ya, digoreng, dimakan. Kan lele itu kalau di kampung-kampung, masya Allah, di atasnya dikasih jamban, orang bebas berak di situ. Habis itu dikasih bangkai tikus, bangkai ayam, bangkai apapun masuk. Karena lele itu rakus, kalau dia pakai empan yang beneran, bangkrut. Itu serius. Ini saya buka kartu. Itu dalam fikih disebut jalalah. Hewan jalalah, hewan yang makan perkara najis itu menurut madhab Syafi'i hukumnya makruh. Makruh dimakan. Madhab Ahmad haram. Sampai ikut yang mana kira-kira? Ikut yang makruh. Ini sama kasusnya kayak gini. Ada kambing kecil itu nyusu sama anjing sampai gede. Hukum dagingnya gimana? Iya, makruh. Versi Syafi'i. Ahmad haram. Tupai Imam Ahmad halal. Madzhab Syafi'i haram.